ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, yang artinya apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, la yutraku kulluhu, jangan tinggalkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan tak lupa kita layangkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kesempatan kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang kaidah usul fikih, yaitu kembali lagi di dalam kitab Mabadi Awaliyah, kaidah ke-33, Al-Qa'idatus Salisatu Wasalasun, yang berbunyi ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, yang artinya apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, la yutraku kulluhu, jangan tinggalkan semuanya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu kita tidak bisa melakukan semuanya, kita tidak bisa melakukannya secara sempurna, maka jangan kita tinggalkan perbuatan tersebut seluruhnya. Kalau bisa kita lakukan sebagian saja, maka lakukanlah. Contoh yang pertama ialah orang yang bersodakoh. Kalau memang dia tidak bisa bersodakoh 100.000, maka jangan sampai ia tidak bersodakoh sama sekali. Minimal dia, kalau seandainya dia bisa melakukan sodakoh 10.000, ya ia lakukan, atau mungkin 5.000, maka ia harus lakukan. Jadi kalau di dalam kitab Mabadi Awaliyah, kalau seandainya dia tidak bisa bersedekah dengan kepingan emas, maka ia boleh bersedekah dengan kepingan perak. Jangan sampai ia tinggalkan sedekah sama sekali. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ialah dalam hal menuntut ilmu. Kalau seandainya ada satu cabang ilmu yang ia rasa ribet sekali, contoh saja misalkan ilmu hadis, ia tidak bisa dan merasa tidak mampu mempelajari mustalahat hadis, istilah-istilah hadis, mana hadis sahih, bagaimana maksudnya hadis dhaif, dan lain sebagainya, maka ia tinggalkan pelajaran hadis. Maka ini adalah hal yang salah. Minimal ia mempelajari hadis. Nah, itu salah satu contohnya. Intinya kalau seandainya kita tidak bisa memahami seluruh atau mempelajari seluruh cabang ilmu, tidak boleh kita tinggalkan, ya minimal kita pelajari. Atau mungkin contohnya fikih, kita tidak memahami ilmu usul fikih misalkan, maka kita tidak mempelajari fikih. Nah, ini adalah hal yang salah. Kita harus benar-benar mempelajari. Ya, ini banyak contohnya. Intinya kalau seandainya kita tidak bisa mempelajari semuanya, maka jangan sampai kita tinggalkan semuanya. Contoh yang ketiga yaitu tentang ibadah. Contoh yang dituliskan di kitab Mabadi Awaliyah ialah orang yang sholat malam sejumlah 10 rakaat. Nah, ketika ia merasa tidak mampu sholat malam sebanyak 10 rakaat, maka jangan sampai ia tidak sholat malam sama sekali. Minimal ia lakukan yang 4 rakaat lah. Kalau memang orang ini tidak merasa belum bisa sholat malam 4 rakaat, ya bisa juga dilakukan minimal 2 dulu, nanti terus ditingkatkan sholat malamnya. Atau mungkin contoh lainnya seperti sholat witir. Orang yang tidak mampu melakukan sholat witir 11 rakaat, maka ia bisa melakukannya 3 rakaat saja. Atau mungkin orang yang tidak mampu melakukan sholat witir 3 rakaat, maka ia lakukan ya seminimalnya ya 1 rakaat, asalkan ia terus menjalankannya. Jadi begitu contoh. Mungkin zikir pagi, zikir petang, tidak mampu melakukan seluruh zikir pagi, zikir petang yang ada, ya minimal beberapa saja. Begitu contohnya. Ya misal jangan sampai kita tinggalkan sayyidul istighfar, kemudian yang sampai kita tinggalkan baca 3 qul 3 kali mungkin, dan doa-doa zikir yang diajarkan lainnya. Ya kalau seandainya kita tidak bisa banyak, ya minimal 2 atau 3 zikir kita harus istiqomahkan. Intinya adalah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, maka jangan sampai kita tinggalkan semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.